Sipir itu secara tidak sengaja melemparkan gunting kukunya ke dalam sel saat inspeksi rutin, yang membuat dirinya tanpa sengaja menemukan sebuah potret dirinya yang telah dilukis oleh tahanan itu. Meskipun tingkat kemiripannya luar biasa, sipir tampan itu merasa martabatnya diinjak-injak, sehingga dia segera menyita semua perlengkapan seni milik si tahanan dan melarangnya untuk melukis lagi. Mungkin jika hal ini terjadi pada kita tidak akan terlalu memikirkannya. Namun, bagi seorang pria yang kebebasannya dirampas, hilangnya suara artistiknya merupakan pukulan yang menghancurkannya. Keesokan harinya, saat semua tahanan tengah menjalankan tugas kerja paksa, si pelukis itu bertindak tidak seperti biasanya. Dia meminta sebuah kampak tajam kepada petugas polisi dengan dalih untuk pekerjaan. Namun sebelum dia sempat bertindak, dia menyelipkan sesuatu ke dalam saku tahanan lain. Kemudian, dia memanggil seorang petugas penjaga dan menyaksikan saat kampak itu digunakan dengan cara sadis tepat di depan mata kepalanya sendiri. Penjaga itu pingsan karena terkejut melihat kejadian yang tiba-tiba. Si pelukis pun langsung dibawa pergi secara paksa dari tempat itu. Setelahnya, seorang pria lain terlihat tengah mengumpulkan jari-jari tangan si pelukis yang terputus dan tanpa sengaja meraba bagian dalam sakunya, ia menemukan sekuntum bunga yang merupakan simbol kebebasan. Dia percaya bahwa dia pasti akan melarikan diri menuju kebebasan dan akan selalu menyimpan bunga ini. Namun tepat pada hari itu, sipir menemukan bunga tersebut dan tahanan lain dilarang menanam tanaman di sini. Tanpa ragu, sipir meremukan bunga itu di tangannya. Mengingat ucapan sipir penjara dan kejadian yang menimpa pria pelukis, semakin memperkuat tekad pria itu untuk melarikan diri. Keesokan harinya, dia mengucapkan selamat tinggal kepada rekan selnya. Mereka seketika memahami niatnya, namun tepat pada malam pelariannya, sipir melakukan inspeksi mendadak. Merasakan ada sesuatu yang salah, dia memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah sel secara menyeluruh. Saat sipir memindahkan koper yang menghalangi lubang ventilasi, bulu kuduk pria itu berdiri karena takut aksi pelariannya akan ketahuan. Untungnya penyamarannya sangat meyakinkan, jadi sipir tidak menemukan sesuatu yang salah. Setelah mencari beberapa saat, sipir yang tidak menemukan bukti langsung meninggalkan sel dengan kecewa. Masih merasa gelisah, dia mengumumkan sebelum pergi bahwa pria itu akan dipindahkan ke sel lain keesokan harinya. Saat makan siang, pria itu membagikan berita buruk ini kepada beberapa rekan selnya. Mereka dengan suara bulat memutuskan untuk memajukan rencana pelarian mereka menjadi malam ini. Namun saat yang lain merangkak melalui lubang menuju atap, seorang tahanan bernama Charlie yang diliputi rasa takut memilih untuk membatalkan rencana tersebut dan berbaring di selnya sambil menangis dalam diam. Namun ketika penjaga memeriksa sel-sel lain, 3 orang yang baru saja melarikan diri sedang berbaring kembali di tempat tidur mereka. Ternyata sel mereka hanya berisi boneka yang terbuat dari koran. Sementara itu, trio yang asli tengah melakukan aksi pelarian dalam koordinasi yang sempurna. Mereka mulai memanjat lubang ventilasi setinggi 3 meter. Namun untuk memastikan sepenuhnya, 2 orang memutuskan untuk mengirim seorang pengintai terlebih dahulu. Tanpa diduga, para penjaga tidak mendeteksi adanya kejanggalan. Kemudian, trio itu pun mulai merangkak dengan hati-hati keluar dari ventilasi, bersiap untuk turun melalui pipa-pipa dari atap satu persatu. Sementara itu, Charlie akhirnya mengumpulkan keberaniannya untuk mengambil resiko pelarian. Namun, apakah sekarang sudah terlambat?